dengan surat al-alaq nih, tidak utiko asai, tidak utiko asai, tidak utiko asai, unsur ila kamar. Oh iya, ketika diucapkan iko, berarti bukan hanya membaca saja, tapi tuntutannya adalah bisa ngerti maksudnya, bisa ngerti maksudnya. Itu membaca surat, baca pesan, baca SMS, membaca SMS dan sebagainya. Tuntutannya bukan hanya sekedar bisa baca, tapi ngerti maksudnya. Turu apa, turu kemana, sehingganya ketika mempunyai bau. Jadi ketika dengan proses Al-Quran ini dia membacanya mudah, tapi yang sulit ini adalah memahami. Sehingga dengan memahami, jadi kuncinya itu sebenarnya bermula dari memahaminya. Setelah memahami nanti kekuatan, kemampuan arokah dia usaha untuk bisa menjalankannya. Karena ilmu itu bila amal, ilmu itu untuk diamalkan. Setelah ngerti, maka nanti akan ada tuntutan untuk mengamalkan. Misalnya ngerti pada taklobul zina, inabu pahisatahu wasa asabi. Jangan mendekati zina. Ketika memahami ayat itu, berarti nanti pemikirannya bakal zina itu tidak boleh. Mendekati tidak boleh, apalagi zina ya. Itu dalam kasus revisi seperti itu. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi zina. Jadi dituntut pemahamannya untuk menghindar, menjauh, jangan sampai ada wasail. Wasail ini perantara yang bisa mengarah kepada seperti itu. Jangan sampai ada wasilah mengarah kepada hal seperti itu. Walaupun nanti berikutnya setelah ada kemauan, ada azan untuk tidak melaksanakan kemaksiatan, karena setan itu lagi-lagi musuh manusia itu kan yang paling abot itu dua. Yang pertama itu adalah hawa nafsu ini. Karena innal hawa bi'aini wa sari kulli hawa atau wa sari kulli hawa sari hawani. Hawa nafsu itu adalah rendah. Innal hawa bi'aini. Hawa nafsu itu adalah rendah. Wa sari kulli hawa sari hawani. Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu adalah orang yang dikalahkan oleh sesuatu yang hina, yang rendah seperti itu. Jadi setelah bisa membacanya, itu untuk memahami. Ketika sudah memahami kan antah, oh ini baik laksanakan, oh ini jahat tinggalkan. Tapi di balik itu manusia pasti akan ada hambatan, ada rintangan. Satu hawa nafsu. Hawa nafsu ini di dalam. Makanya coro ilmu lain kan perlu kita ikuti. Dikuatake di kiri. Kalau di kiri sudah kuat masih kurang, ketika arahnya ke situ dia ditambahi dengan kekuatan mengkosongnya ketika diarahkan seperti ini juga. Di ini pula sebenarnya sambungannya mulai sekarang ada istilah ngaji hati, ngaji api, kemudian api yang bagus. Karena hati bagus itu kan mencerminkan nilai-nilai kebaikan, menghasilkan nilai-nilai kebaikan. Jadi orang sholat, urusan ngaji sementing hatinya bagus lah, nggak ngaji dia sholat hatinya bagus. Padahal Allah ingat jasa di motor, pada sholat jasa di gulu, pada pas jasa di gulu. Memang sumbernya dari hati, tapi ternampakkan ya. Akan tercerminkan hasilnya. Hatinya bagus, muncul nilai-nilai kebaikan yang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebagusan, nilai-nilai amal soleh. Jadi benar baca Al-Quran itu gampang, mungkin memahaminya. Sehingga memahaminya juga tidak sejarah. Ini untuk umat terus menjadi memahami kita sekalian. Memahami Al-Quran itu tidak sejarah, perlu tafsir, perlu tafsir, perlu lewat jalur ulama. Tidak bisa karena kita ini kelas awam, tidak bisa langsung menurut saya, tidak bisa. Karena kita ini perlu kita dosa menurut Imam Al-Ghazali seperti ini. Misalnya menurut Imam At-Tawi seperti ini, menurut Imam Syafi'i seperti ini. Jadi kita hanya direk mungkin ucapan dahulu orang-orang yang juga di minggu nopo terus diusahakan tidak hanya cukup membaca, kemudian bisa memahami dan memahaminya juga perlu dengan ilmu tafsir, manfasatul Quran biroi aliyatabawwa maka dari minan menafsiri Al-Quran sembarangan biroi dengan otak semaminya, dengan pikirannya, jangan pikirannya keterbatasan sekali ini di aliyatabawwa maka dari minan siap-siap
nomor sampai ke neraka kalau makanya gitu nih gitu ya utamanya lewat janji anak dulu lah nak itu nih kita menyembuhkan diri dengan formal saja kalau jadi anak dulu lah anak terus intinya seperti itu ketika sudah ada pemahamannya bukan hanya sekedar membaca kemudian paham makanya perlu ngaji diri ngaji awak minggu mau pertimbangannya kepantasan, kelayakan kalau kita menjadi seperti ini pantas tidak, layak tidak terus berita itu kan bisa dari seperti ini pula berbagai macam etika berbagai macam etika yang belum diambil yang jelas ketika arahnya seperti itu Al-Quran loh berarti masih bisa dikalahkan oleh hawa nafsu ini kekuatan setannya lebih dasar daripada kekuatan akal dan pemikiran seperti itu. Makanya terus kita berbenteng diri, hawa nafsu itu jelas bakal merusak hawa nafsu itu tidak ada hawa nafsu yang ada kebaikan. Inna masal kemalakum bisu, punya hawa nafsu amaro yang dimaksud adalah yang ada kayak gini loh.